Segmen Opinion. Oke, mitra bisnis Pas FM, netizen mengkritisi tidak kompaknya dua lembaga terkait informasi kemungkinan cuaca buruk di kawasan Jabodetabek hingga akhir tahun nanti. Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN memprediksi hujan ekstrim dan badai dahsyat bisa menyebabkan banjir di Jabodetabek. Sementara BMKG mengatakan potensi badai dahsyat akan menjauh dari Jabodetabek dan bergeser ke arah Papua. Nah, apa komentar Anda mengenai ketidakkompakan informasi dari dua lembaga pemerintahan ini? Dan apa saran Anda? 6339160. 6339160. Begini, Ya. mungkin kenapa bisa begitu toh? Ya memang kadang-kadang ada penyakitnya juga di Indonesia. Ya mungkin dia punya peralatan udah tua, ya nggak. Kedua mungkin mereka nggak pintar operasikan. Nah, jadilah tumpang tindih. Maka mulai sekarang kita nggak usah pusing. Kita miara pawang hujan aja, murah. Ya, Sen bisa jaga Jakarta, usir hujan. Sen, terima kasih. Ya, harusnya narasi dan diksinya jelas antara BMKG dan BRIN ini harus menjadi satu kolaborasi yang baik ya. Bukan saling membuat masyarakat galau nih. BMKG mungkin benar ya, tapi BRIN-nya ini dengan hujan badai, genangan Jakarta yang membuat terendam ini kan jadi membuat masyarakat yang tadinya punya spirit of life, semangat hidup untuk kerja atau berkarya itu atau berwirausaha jadi lemes gitu loh. Harusnya punya persepsi lah. Ini ke depan ini harus satu petunjuk ya. Saya kira BMKG yang ditunjuk sebaiknya BMKG aja yang menjadi jubir gitu loh. Sehingga masyarakat bisa mengerti dengan edukasi yang telah diberikan. Saya kira itu aja. Dari BMKG sudah ditunjuk untuk pemberian informasi mengenai cuaca dari pemerintah. Sebaiknya satu suara aja dari mereka. Untuk mengenai BRIN, apabila memang ada informasi tersebut, lebih baik didiskusikan dahulu dengan BMKG. Yeah. Jangan sampai ada disparitas seperti ini. Kedua juga, itu juga lucu juga masa dari Jakarta terus pindah ke Papua. Oh jauh banget ya Pak ya. Karena mau begitu ya awalnya cepat sekali gitu Pak. Nah, saya rasa seperti itu sih Pak. Yang ke satu, kalau ada sesuatu yang saling melengkapi, misalnya sesuatu yang sama-sama baik ya, kayak Pak Luhut bilang digitalisasi, mencegah korupsi, KPK tangkap tangan, itu bagus. Kalau sesuatu yang dua itu bagus kita kombinasikan. Tapi kalau ada sesuatu yang berlawanan ya, itu sebaiknya kita pakai lembaga independen atau melakukan antisipasi. Maksudnya gini, pemerintah tuh lihat kalau memang bakal ketika orang nih ahli ekonomi kan ada yang bilang bakal krisis tahun depan, ada yang bilang nggak bakal. Kita sebaiknya mengantisipasi sesuatu yang jelek gitu. Kalau yang bagus nggak usah diantisipasi. Semua juga kalau senang, kalau sukses juga pasti senang, nggak usah diantisipasi. Antisipasi itu kita punya planning. Kalau terjadi yang negatif itu planning A sampai Z gitu istilahnya tuh. Supaya jika sesuatu yang jelek terjadi itu bisa diminimalisir. Kita nggak usah menyalahkan BRIN atau BMKG, bukan. Tapi sesuatu yang terburuk itu harus ada langkah-langkahnya jika terjadi. Tapi jika nggak terjadi ya nggak apa-apa. Itu aja, terima kasih. Menurut analisa saya dan keimanan saya itu Tuhan itu berkuasa, bukan BMKG. Yang saya apakan Tuhan itu maha bijaksana dan maha agung. Jadi kondisi begini ini kalau namanya prediksi itu saya kira kan itu mungkin ada faktor pribadi. Kalau Tuhan itu kan maha kuasa, maha esa. Itu aja, terima kasih. Saya juga setuju dengan aspiran berdasarkan keimanan. Dia tetap teguh bahwa Sang Khalik tidak bisa diatur gitu loh. Dia yang berkuasa. Cuman yang menjadi masalah ini, tolonglah institusi yang berwenang itu ya, jangan memberikan pernyataan-pernyataan dan statement-statement yang kadang-kadang meresahkan warga gitu loh, membuat warga cemas ya kan, akan ada hujan badai, akan tenggelam, banjir. Ini kan meresahkan gitu loh. Spirit of life, semangat hidup yang tadinya dikembangkan untuk bekerja atau melakukan usaha jadi lemah lunglai gitu loh, dengan pernyataan-pernyataan seperti itu yang kemungkinan prediksinya tidak akan mencapai sasaran yang baik. Jadi saya kira tolong bangkitkanlah semangat warga masyarakat supaya keluar dari COVID dan tidak dibuat dalam masalah-masalah. Memang betul hujan ekstrim kita terima,
tapi tolong berikan semangat yang baik di tengah-tengah masyarakat. Saya kira demikian. Terima kasih. Menurut saya untuk perbedaan prediksi BMKG dan BRIN ini sangat fatal ya. Apalagi BRIN ini menurut saya baru-baru ini mengeluarkan statement dari instansi. Lalu tadi saya baca berita diklarifikasi bahwa ini adalah statement dari pribadi periset. Kok bisa ya seorang pribadi periset di BRIN mengeluarkan statement atas nama lembaga, dan setelah membuat gaduh masyarakat itu diklarifikasi bahwa ini personal aja. Ini sepertinya komunikasi di internal BRIN harus diperbaiki lagi dan bekerja sesuai scope of work-nya saja. Itu kalau namanya prediksi atau peraturan memang tidak sama, tidak cocok. Tapi selama ini patokan kita kan BMKG. Dengan BRIN kita baru dengar kali ini. Nah, sebaiknya serahkan aja sama ahlinya. BRIN itu kalau memang ada temuan, salah satu aja yang BMKG aja. Biar masyarakat nggak bingung. Terima kasih. Kalau menurut saya, itu kan sebenarnya lembaga BMKG sudah ada tupoksinya, dan dia adalah memang yang lembaga yang berwenang mengurus mengenai cuaca. Jadi BRIN ini memang di sana banyak ilmuwan, termasuk ilmuwan yang menangani urusan cuaca. Tetapi bentuknya mestinya supporting, bukan dia komen di area publik, apalagi komennya di medsos yang milik pribadi. Menurut saya tidak profesional. Seharusnya ketika dia mendapatkan hasil analisisnya itu ada bencana, ada potensi angin angin puting beliung segala macam, koordinasikan hal itu ke BMKG. Nah, BMKG itu kan melakukan analisis itu dari banyak sumber, banyak satelit. Sementara kalau BRIN itu hanya dari Sadewa, itu tidak proven banget. Dan kemudian juga dilakukan BMKG juga koordinasi dengan lembaga lain untuk dilakukan apa yang disebut dengan rekayasa cuaca. Itulah yang dilakukan. Tapi dengan dia mention sendiri di medsos sendiri, itu menimbulkan kekhawatiran banyak orang, bikin kegaduhan. Menurut saya yang kayak gini dihentikan lagi, jangan diulangi lagi, ke depan lebih koordinatif. Itu dari saya. Terima kasih. Ya, saya kira memang ini hal-hal begini lumrah terjadi ya di negara kita, apalagi di masa-masa sekarang begini, karena ya semua berlindung di balik kebebasan berbicara. Dan sebenarnya kan harus kembalikan kepada kompetensi masing-masing. Ya, BKMG kan memang tugasnya memprediksi itu ya. BRIN mungkin ya dia juga punya keahlian, tapi kan bukan tupoksinya kali ya. Kalau bagusnya sih dia urusan ya riset dah, canggih lah. Gimana kita bangsa Indonesia bisa ke bulan, ya ke Mars, lebih menjadi prestise. Jadi jangan urusin orang lain punya lah. Kalau udah ada badannya, biarin lah badan itu yang berurusnya. Buktinya kan apa yang dia badai-badai ini nggak ada. Hujan sih memang seharian, tapi yang nggak ada badai kok. Nggak usah terlalu ini ya. Kita juga dihebohin, biasa-biasa aja lah. Emang ini yang badai ini jadi heboh, sip sekali, ngomongan keluar sampai nggak usah kerja, dari rumah aja, menakutkan gitu loh. Nggak bagus lah, ya kita santai-santai aja lah. Kalau memang dikasih Tuhan hujan lebat sekali, banjir, ya apa boleh buat lah. Memang di Indonesia itu aneh ya, kayak data Bulog dengan data Kementerian Pertanian ya beda. Terus data apalagi waktu itu BPJS dengan pemerintah juga pengakuan beda. Ya kalau menurut saya sih kita ambil tengah-tengahnya aja deh Pak. Jadi lebih tenang gitu ya. Udah gitu juga sebaiknya memang ada satu lembaga yang independen gitu Pak ya. Yang benar-benar bisa dipercaya tapi benar-benar jago di bidangnya. Jadi mereka itu, karena kalau menurut saya di negara ini banyak kepentingan sih Pak ya. Baik BMKG atau apa tuh Bulog segala, itu banyak kepentingan, BPOM juga sama. Nah jadi kalau ada lembaga independen
mau swasta mau asing, yang bisa dipercaya itu lebih bagus. Tapi sebaiknya sih kalau menurut saya kita bersikap waspada itu nggak salah. Saya analis ekonomi, saya pernah ngalamin tuh tahun 1998, krisis ekonomi juga ngalamin saya. Itu di sini IMF bilang bagus, saya nggak tahunya kena krisis. Kalau menurut saya hati-hati itu nggak salah daripada kita kena bencana. Sebenarnya yang melakukan komunikasi meteorologi kepada masyarakat itu siapa sih? BMKG atau BRIN? Jangan sampai terjadi tumpang tindih kewenangan. Oleh karena itu, bahwa di dalam proses kerjanya itu BMKG bekerja sama dengan BRIN, badan-badan antariksa yang lain dan seterusnya saja. Tetapi ketika itu menjadi komunikasi publik, harusnya dipastikan siapa ini yang punya kewenangan mengkomunikasikannya. Nanti kalau semuanya ikut berkomunikasi, akhirnya tindakan yang diambil oleh masyarakat, misalnya dalam hal bersiap siaga atau perjalanan untuk keluar kota, atau acara pernikahan, acara sosial lah, yang menggunakan outdoor maupun indoor, itu menjadi bingung. Adanya beberapa lembaga yang berbeda-beda. Nah, di sini terlepas dari nanti BMKG akan menjadi satu-satunya pihak yang bisa berkomunikasi pada publik misalnya, tapi memang perlu diikuti setelah diumumkan adanya misalnya badai atau diumumkan adanya kemarau, apa tindakan yang dilakukan oleh kepala daerah masing-masing. Jadi jangan sampai BMKG ini kan juga punya aparatur di level provinsi maupun di level Kota Madia, Kabupaten. Nah, jangan sampai BMKG itu hanya menyampaikan aja, tapi tidak mengambil tindakan bersama BNPB atau bersama instansi terkait supaya menyelamatkan masyarakat itu dari banjir, dari hujan, dari kemarau, dari fenomena alam itu. Jadi hal itu juga cukup penting di samping daripada informasi. Ya, pandangan selama ini ya sejak demokrasi ya memang banyak pejabat kita masing-masing jalan sendiri-sendiri. Banyak deh kita lihat kan, nggak usah saya sebutin. Nah, itu apalagi BMKG begitu, ya nggak? Jadi orang power semua kan jadi lama-lama bingung. Manusia kembali ke zaman ini, zaman bahla, kayak pawang hujan. Mending pakai pawang hujan lebih murah. Iya kan, sebenarnya sudah ada konfirmasi ya dari BRIN ya, bahwa yang diomong itu adalah personal, bukan dari lembagaan BRIN. Karena yang berwenang untuk menyatakan cuaca itu BMKG, BRIN itu untuk antariksa. Jadi ya memang ini personal yang kebablasan ngomong. Sudah dikonfirmasi, emang ya begitulah, mungkin cari perhatian. BRIN itu kan nggak pernah kedengeran sebelumnya, atau bisa muncul cari perhatian lah. Terima kasih. Kedua lembaga itu harus koordinasi, belum membuat suatu pernyataan. Karena kalau enggak, masyarakat jadi bingung dan nggak tahu apakah masih bisa percaya lagi dengan mereka. Dan saya juga mendengar memang ada upaya dari pemerintah juga untuk menggeser dengan teknologi baru itu yang dilepas, itu garam. Jadi kasihan juga udah diprediksi, terus karena digeser jadi nggak ada, seolah-olah jadi lembaga-lembaga itu salah prediksi. Jadi ya supaya begini lah di kita ini, masing-masing mau cepat, cepat sama. Habis beras terbit cuaca. Ini masing-masing instansi nggak tahu lah istilahnya apa, suka ngeluarin statement data yang kok jadi begini ya. Kita lihat sekarang sih kalau yang cuaca mestinya BMKG, isinya dia lah gitu loh. Jadi kok sampai BRIN juga mengeluarkan cuaca, ya agak sedikit ini tuh membingungkan masyarakat aja sih. Oke. Saya ucapkan terima kasih dan sukses untuk Anda semua.